الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: aku telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdalu, manakah amalan-amalan yang paling utama? Qala, Nabi bersabda, as-salatu ala miqatiha, salat atas waktunya, ya, salatu ala waktiha, ya, salat tidak keluar dari waktunya, waktu-waktu yang bukan akhir, yang sampai akhirnya kesulitan untuk mengerjakan sholat dengan baik di waktu yang sempit itu. Itu diantara artinya ala miqatiha. Maka ala miqatiha itu pemahamannya tidak harus di awal waktu. Itu pemahaman yang paling longgarnya begitu itu. Karena artinya ala itu di atas. Umpamanya waktunya sholat itu 1 jam umpamanya, maka dia ini masih dianggap saja waktu sempitnya sholat itu 10 menit terakhir. Di sebelum 10 menit terakhir itu dianggap masih ala miqatiyah. Memang ada banyak pendapat urusan ini. Ini pendapat yang paling longgar biar kita tidak suudzon kepada orang Islam. Kalau orang itu sholat bukan di waktu yang paling mepet dari habisnya waktu sholat itu, masih dianggap masuk dalam as-salatu ala miqatiha. Walaupun ada yang mengartikan as-salatu ala miqatiha, sholat tepat waktu. Tepat waktu itu pun terjemahnya kan luas juga. Kalau waktunya 1 jam, selama dia bukan di waktu yang terakhir mepet, tinggal 5 menit atau tinggal 10 menit, itu ya masih ala miqatiha, masih tepat waktu. Sebagian ulama membuat penelitian, sholatnya Nabi 5 waktu itu kurang lebihnya bagaimana? Di awal waktu apa di akhir waktu? Maka yang jelas tidak pernah di waktu-waktu terakhir. Ada beberapa hadis cerita bahwa Nabi mengerjakan sholat subuh di awalnya waktu. Begitu azan tidak berapa lama qomat. Ada lagi hadis yang menceritakan bahwa Nabi bersabda asfiru bisubhi, kerjakan sholat subuh ketika dari timur itu sudah kelihatan ada terang-terangnya, agak lambat dikit. Itu yang dikerjakan banyak oleh ulama-ulama mazhab Hanafi. Subuhnya pun agak siang dikit supaya ngamalkan asfiru bisubhi itu. Dan itu pun masih ala miqatiyah semua. Kemudian sholat zuhur. Kalau di waktu-waktu musim yang tidak musim panas, beliau ngerjakan rata-rata di awal waktu. Tapi kalau waktu musim panas banget, maka beliau tabrid, mengakhirkan waktu zuhur biar tidak terlalu panas. Waktu asar begitu juga. Kalau waktu maghrib, rata-rata Nabi di awal waktu. Kalau waktu isya di awal waktu, pernah beliau dalam riwayat Bukhari mengerjakan sholat isya di pertengahan malam. Ini kalau pertengahan malam mungkin sudah jam 12-an. Maka akhirnya kita memahami ala miqatihah itu jadi longgar. Yang penting jangan sampai
di waktu yang hampir tidak cukup untuk sholat itu. Ini sudah kita pelajari dalam kitab-kitab fikih mengenai pembagian waktu. Mana waktu yang sampai kita berdosa kalau kita sampai mepet di waktu itu. Ini amalan paling utama. Di selepas iman, amalan paling utama adalah sholat. Sebagaimana sering kita dengar, sholat itu adalah pusatnya, tarbiyahnya orang beriman. Markasnya di sholat itu. Maka kalau sholatnya benar, nanti dia seperti orang yang terdidik dengan pendidikan yang benar, akan jadi benar. Kalau sholatnya kurang benar, dia pun kurang benar. Kalau sholatnya enggak benar, memang dia ini orang enggak benar. Dengan Tuhannya saja enggak segan, apalagi dengan gurunya. Dengan Tuhannya aja enggak segan, apalagi dengan orang tuanya. Jadi kesimpulannya orang itu kalau enggak memperhatikan sholat memang bahaya banget lah gitu. Mungkin sholat itu satu-satunya perintah amal yang Nabi sendiri dipanggil langsung sampai keluar dari dunia menuju Sidratul Muntaha. Yang lainnya cukup diwakilkan malaikat Jibril. Tapi kalau sholat tidak. Jadi sholat ini memang termahal selepas iman. Maka bagaimana hidup kita ini memahami mana yang termahal dalam urusan amal. Dan ini urusan penghargaan terhadap sholat ini, kewajibannya laki-laki dan perempuan sama saja. Walaupun tertib ke masjidnya berbeda, tertib berjamaahnya, tekanannya berbeda. Tetapi kalau tertib memperhatikannya sama aja. Kadang-kadang kita ini mementingkan absen di pesantren kita. Itu bagian yang memang yang dicontohkan Nabi diantaranya absen, bahkan dicontohkan oleh para anbiya. Jadi antara amalan Nabi harian adalah mengabsen para sahabatnya. Fulan ada enggak? Fulan kemana? Bahkan diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman dengan segala macam kesibukannya, masih sempat-sempatnya beliau mengabsen kehadiran pasukan beliau yang berupa burung. Makmur-makmur beliau yang berupa jamaahnya burung. Wa tafaqqadat tayra. Kadang-kadang orang itu saking kurang bacanya, absen nanti juga ikhlas. Ikhlas itu urusan hamba dengan Tuhannya. Ya, absen itu bagian dari yang berpahala bagi orang-orang yang bertanggung jawab dengan perkara yang ditanggung jawab itu. Maka kalau orang diberi tanggung jawab kok dia tidak mengabsen perkara yang ditanggung jawab, ini bagian dari sifat yang bahaya, sifat menuju tidak amanah. Diberi kepercayaan terus tidak dirawat. Absen-absen itu penting, bagian dari yang berpahala, bagian yang dicontohkan para anbiya, bagian yang dicontohkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ada absen yang tertinggi sebetulnya absen sholat. Kalau orang itu sholatnya benar, yang lain-lain mengikut nanti. Maka di pesantren kita ini alhamdulillah banyak absen, itu bagian dari kebenaran yang perlu diteruskan. Tetapi sebetulnya absen terpenting itu santri itu sholatnya di mana dan bagaimana. Kalau itu belum benar, jangan kamu jadikan adik ipar. Jangan kamu berikan adik kamu pada dia. Gawat ini, dengan Tuhannya nggak segan apalagi dengan adikmu.
La ilaha illallah. Maka kalau kita ini mau berguru pada orang atau ngambil sanad pada orang, di antara kita ini sama-sama orangnya kan ya, walaupun kita ini menghargai semua orang yang berilmu, tapi tentu saja untuk mengambil sanad tuh, apalagi sanad amal, kita lihat-lihat orangnya perhatiannya dengan sholat seberapa. Khawatir nanti kita ketularan malesnya dia sholat. Nah, penting. Karena amalan itu adalah satu acara kita dengan Tuhan kita. Kalau lewatnya dengan lewat orang yang nggak digunakan untuk mendekat pada Tuhan kita, repot. Nanti kita bisa ketularan penyakit yang sama. Beberapa puluh tahun yang lalu ada cerita ajaib. Waktu itu saya dengan Yai Zairan di Syafi'iyah. Ada orang dari salah satu daerah Jawa Timur, satu keluarga datang mengeluhkan kejadian yang ajib pada keluarganya, salah satu keluarganya, yang mana orang ini telah jadi asbab kebaikan untuk satu kampung, bukan hanya satu keluarga. Orang ini pernah ikut khurut 40 hari, akhirnya pulang ke rumah, menghidupkan masjid, menghidupkan taklim. Keluarganya pun jadi kenal agama, orang kampungnya jadi rajin ke masjid, banyak yang jadi orang-orang baik sebab dia. Nah, dalam bulan akhir-akhir itu dia ini jarang ke masjid. Bahkan puncaknya dia ini tidak sholat, bukan nggak sholat di masjid. Maka sak keluarga jadi kaget semua, ini piye iki? Ceritane piye? Akhirnya dibawa ke sini, ditemukan dengan Kiai Zairan. Waktu itu saya hadir. Selepas kita dengar keluhannya keluarganya, Kiai Zairan tanya, apakah ada amalan-amalan baru yang kamu ambil dalam bulan-bulan akhir ini? Maka orang tadi bilang, iya ada. Saya dapat amalan dari orang yang masyhur kewaliannya di daerah kami, disuruh wiritan setiap hari Allah, Allah, Allah 10.000 kali. Maka ya Zairan nanggapi, bagus dikirnya. Akhirnya berjalan dengan saya, waktu itu sudah adzan Isya, mau wudu. Dia bilang, ada orang wiritan tapi kok hasilnya nggak sholat ya? Gimana itu ya? Logikanya gimana itu? Amalannya tambah loh, Allah, Allah, Allah. Kan bagus ingat Allah kan ya. Sampai 10.000 kali. Ingat sekali aja sudah bagus, apalagi 10.000. Nah. Maka tengah-tengah beliau ngobrol-ngobrol dengan saya, tiba-tiba ada ilham, oh mau saya tanya nih. Langsung nggak sempat komat, datang lagi. Itu yang ngajar kamu Allah itu orangnya sholat apa tidak? Nah. Maka orangnya bilang, mboten yai tidak, tapi dia ini terkenal wali di daerah kami. Kamu mau nggak tak beri nasihat? Nggih, siap. Kamu tetap wiritan Allah, 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 tetapi jangan karena ngambil dari dia, ngambil dari saya wiritannya itu Allah, Allah. Saya ini suka sholat, dia kan belum kelihatan sholatnya, biar sopannya begitu memang dia sudah sebetulnya cinta dengan gurunya itu, sampai saking cintanya niru nggak sholatnya. Akhirnya di hadapan keluarganya dia siap untuk mengganti sanadnya dari yang nggak kelihatan sholatnya kepada yang biasa tampak sholatnya. Nah, kita kan perlu sholat yang tampak kan, kalau sholat nggak tampak kan bukan urusan kita. Nah, maka tidak berapa lama keluarganya datang lagi, bawa panggang, bawa ini, bawa gitu. Alhamdulillah, selepas jadi Temboro sowan kemarin itu sholat lagi dan jadi penanggung jawab lagi. Jadi Masya Allah.
Ini pas kebetulan as-sholatu ala miqatiha. Pokoke wong ki nek salate ra genah aja mbok dadekne guru. Dadekne mad'u ae. Dijadikan tempat kita berdakwah. Dia wali Pak urusan dhek karo Gusti Allah, urusanku tak taskil 4 bulan. Ben genah salate. Gimana? Begitu itu. Maka ambil amalan itu harus hati-hati. Kalau orang kamu ambil amalan itu orangnya suka bolosan, nanti ketularan bolos jangan-jangan. Qultu aku mengatakan tsumma madza, kemudian apa lagi selepas salat itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda ayyaslaman nasu min lisanik, ayyaslama selamat annasu orang-orang min lisanika dari gangguan lidahmu. Amalan yang tertinggi selepas salat dalam hadis ini adalah menjaga lidah jangan sampai melanggar hak-haknya teman-teman kita, orang-orang Islam, bahkan orang-orang yang belum Islam. Kalau itu enggak diridhoi Allah, kita enggak boleh. Rawahu Tabarani wa rijaluhu thiqat. Maulaya salli wa sallim daiman abada Salatullah